Saya atas nama Mutiara akan membacakan latar belakang beserta rumusan masalah mengenai materi Kerajaan Kediri. Adapun latar belakang, Kerajaan Kediri atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Panjalu adalah kerajaan besar yang berkembang di Jawa Timur pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Kerajaan ini didirikan setelah pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada sekitar tahun 1945. Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Panjalu atau Kediri dan Kerajaan Jenggala. Untuk menghindari konflik antara dua putranya, Sri Samarawijaya, putra Raja Airlangga, memimpin wilayah Panjalu dan mendirikan ibu kota di Dahanapura yang kini dikenal sebagai Kediri. Pada abad ke-12, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Jayabara. Raja Jayabara dikenal sebagai sosok bijaksana yang membawa Kediri menuju kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan sastra. Salah satu pencapaian budaya yang paling terkenal adalah karya sastra Kakawin Bharatayuda, sebuah puisi epik yang menceritakan kisah Mahabharata di bidang pertanian. Raja Jayabaya mengembangkan sistem irigasi yang efektif, meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan rakyat Kediri, serta menarik pedagang dari dalam dan luar negeri. Namun, pada tahun 1222, Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan setelah diserang oleh Ken Arok, yang kemudian mendirikan Kerajaan Singhasari. Serangan ini menandai berakhirnya kejayaan Kerajaan Kediri. Meskipun kerajaan ini runtuh, berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan seperti Candi Penataran, prasasti, dan arca masih menjadi saksi bisu kejayaan budaya dan peradaban yang berkembang di Kediri pada masa itu. Baik, adapun rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Yang kedua, bagaimana perkembangan Kerajaan Kediri dari awal berdiri hingga masa kejayaannya. Yang ketiga, siapa saja raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri, baik saat Daha menjadi ibu kota Panjalu maupun sesudahnya. Dan yang keempat, bagaimana kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Kerajaan Kediri. Yang kelima, apa saja faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Kediri. Yang keenam, apa saja peninggalan sejarah dari Kerajaan Kediri yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Adapun tujuan penulisan makalah, yang pertama untuk mengetahui sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Yang kedua, untuk menganalisis perkembangan Kerajaan Kediri dari segi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri dan peran mereka dalam membangun kerajaan. Yang keempat, untuk memahami kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri pada masa lalu. Yang kelima, untuk menjelaskan masa kejayaan dan penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri. Dan yang terakhir atau yang keenam, untuk mengenali peninggalan Kerajaan Kediri sebagai warisan budaya bangsa. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Saya Salwa HR sebagai pemateri kedua. Saya akan masuk ke pembahasan. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini didirikan pada tahun 1042 Masehi setelah Raja Airlangga ini membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian, yaitu Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Pusat pemerintahan Kerajaan Kediri terletak di Dahanapura, yang kini menjadi bagian dari kota Kediri di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi hampir seluruh Pulau Jawa dan pengaruhnya yang juga mencapai Pulau Sumatera. Kerajaan Kediri ini dikenal sebagai pusat kebudayaan dan sastra Jawa. Karya sastra yang paling terkenal dari masa kerajaan ini adalah Kakawin Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Seda pada tahun 1135 Masehi, yang merupakan versi Jawa dari epik Mahabharata. Kejayaan budaya ini menunjukkan peran penting Kediri dalam pengembangan sastra dan kebudayaan Jawa pada masa itu.
Namun pada tahun 1222 Masehi, kerajaan Kediri runtuh setelah Raja Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dari kerajaan Singasari dalam pertempuran di Ganter. Kemenangan Ken Arok menandai berakhirnya era Kediri dan dimulainya era Singasari di Jawa Timur. Peninggalan sejarah kerajaan Kediri dapat ditemukan dalam berbagai prasasti dan karya sastra yang masih ada hingga saat ini. B. Perkembangan Kerajaan Kediri. Pada masa awal berdirinya, Kerajaan Kediri ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang politik dan budaya. 1. Masa kejayaan di bawah Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Kediri meliputi hampir seluruh Pulau Jawa, bahkan pengaruhnya mencapai Pulau Sumatera. Raja Jayabaya terkenal karena ramalan-ramalannya yang mempengaruhi masyarakat Jawa pada waktu itu. 2. Pusat kebudayaan dan sastra. Selain dikenal karena kejayaan politiknya, Kediri juga menjadi pusat kebudayaan dan sastra Jawa. Salah satu karya yang tersebar yang dihasilkan pada masa ini adalah Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Seda pada tahun 1135 Masehi. Karya ini merupakan versi Jawa dari epik Mahabharata. 3. Perdagangan dan penyebaran agama. Kediri menjadi pusat perdagangan yang penting di Pulau Jawa dengan hubungan dagang yang luas hingga ke wilayah luar seperti Sumatera. Selain itu, agama Hindu-Buddha berkembang pesat di Kediri dengan peninggalan-peninggalan seperti candi dan prasasti yang mencerminkan kebudayaan pada masa itu. 4. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan setelah Raja Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dari kerajaan Singasari dalam pertempuran di Ganter. Kemenangan Ken Arok menandai berakhirnya era Kediri dan dimulainya era Singasari di Jawa Timur. C. Raja-raja Kerajaan Kediri. 1. Raja-raja yang berkuasa saat Daha menjadi ibu kota Panjalu, yaitu Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya ini adalah raja pertama yang memerintah setelah pembagian kerajaan Mataram oleh Airlangga pada tahun 1042. Pembagian ini menghasilkan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Kerajaan Janggala. Samarawijaya menjadikan Daha sebagai ibu kota kerajaan Kediri dan memulai dinasti Panjalu yang kuat. Selanjutnya, Sri Jitendrakara. Setelah pemerintahan Sri Samarawijaya, Sri Jitendrakara melanjutkan pemerintahan kerajaan Kediri. Masa pemerintahannya lebih dikenal melalui prasasti yang ditemukan di Kediri. Meskipun tidak banyak catatan rinci tentang pemerintahannya, ia melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya. Sri Bameswara. Setelah Sri Jitendrakara, Sri Bameswara memimpin Kediri. Pemerintahannya dikenal dengan adanya prasasti yang menunjukkan stabilitas dan kemakmuran kerajaan. Sri Bameswara ini melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya untuk menjaga stabilitas dan kemajuan kerajaan. Nah, selanjutnya ada Sri Jayabaya. Nah, Sri Jayabaya ini nih adalah salah satu raja yang paling terkenal dalam sejarah kerajaan Kediri. Ia dikenal karena ramalannya yang terkenal, jangka Jayabaya yang dianggap memprediksi masa depan. Selain itu, Sri Jayabaya ini membawa kerajaan ke puncak kejayaannya dengan meningkatkan kebudayaan, ekonomi, dan kekuatan kerajaan. 2. Raja-raja Kerajaan Kediri selanjutnya. Setelah Sri Jayabaya, beberapa raja melanjutkan pemerintahan kerajaan Kediri meskipun masa pemerintahan beberapa raja berikut relatif singkat. Mereka tetap berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan kerajaan. Pertama ada Sri Sarweswara. Nah, setelah Sri Jayabaya, Sri Sarweswara ini menjadi Raja Kediri. Ia lebih fokus pada stabilitas pemerintahan dan menjaga kekuasaan wilayah yang telah dikuasai. Meskipun tidak banyak catatan sejarah mengenai
bukti atau tantangan besar selama masa pemerintahannya, ia berperan penting dalam menjaga kestabilan kerajaan. Yang kedua ada Sri Arya Swara. Sri Arya Swara ini melanjutkan pemerintahan setelah Sri Sarweswara. Pemerintahannya lebih dikenal dalam konteks kebudayaan dan agama. Pada masa pemerintahannya, pengaruh agama Hindu-Buddha berkembang pesat di Kediri, tercermin dalam pembangunan candi dan peninggalan budaya lainnya. Yang ketiga ada Sri Gandra. Masa pemerintahan Sri Gandra berlangsung singkat, meskipun demikian, ia tetap tercatat dalam sejarah sebagai Raja Kediri. Beberapa prasasti menunjukkan pemerintahannya, tetapi informasi lebih lanjut tentang kebijakan dan pemerintahannya sangat terbatas. Yang keempat ada Sri Kameswara. Sri Kameswara ini memerintah pada masa yang penuh tantangan. Pemerintahannya diliputi oleh ketegangan politik dan ancaman dari luar. Ia berusaha mempertahankan stabilitas kerajaan meskipun menghadapi beberapa masalah internal dan eksternal. Yang kelima ada Sri Kertajaya. Sri Kertajaya ini adalah raja terakhir kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kediri menghadapi ancaman dari luar, terutama dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Dalam pertempuran besar di Ganter, Sri Kertajaya mengalami kekalahan yang menyebabkan kerajaan Kediri runtuh dan digantikan oleh kerajaan Singasari. D. Kehidupan politik kerajaan Kediri. Politik di kerajaan Kediri didominasi oleh sistem kerajaan yang monarkis, dengan raja sebagai pusat pemerintahan yang sangat kuat. Raja menjadi pemimpin tertinggi baik dalam hal politik, militer maupun agama. Pada awalnya, kerajaan Kediri ini dipimpin oleh para raja yang merupakan keturunan dari Airlangga. Setelah pembagian kerajaan Mataram menjadi Kediri atau Panjalu dan Janggala pada tahun 1042. Setelah pembagian tersebut, lebih banyak raja yang memimpin Kediri, dimulai dari Sri Samarawijaya hingga Sri Kertajaya, yang berakhir dengan runtuhnya kerajaan akibat serangan dari Ken Arok. Kerajaan Kediri ini memiliki sistem pemerintahan yang mengandalkan para pejabat tinggi atau semacam adipati yang membantu raja dalam mengatur wilayah. Kehidupan politik juga melibatkan pertahanan dan stabilitas kerajaan. Dengan adanya ancaman eksternal yang sering terjadi atau sering datang dari kerajaan tetangga seperti kerajaan Singasari. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fatia Faiza. Saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan membacakan kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat di Kerajaan Kediri terdiri atas berbagai lapisan, dimulai dari kalangan raja dan kerabat kerajaan yang memiliki kedudukan sosial tertinggi. Di bawahnya ada bangsawan atau pejabat tinggi yang membantu pemerintahan dan menjaga stabilitas kerajaan. Kemudian ada petani dan pedagang yang membentuk lapisan masyarakat yang lebih luas. Agama Hindu dan Buddha juga berperan besar dalam kehidupan sosial. Banyak upacara keagamaan yang diadakan untuk menghormati para dewa dan leluhur. Selain itu, sistem pendidikan juga berkembang di kerajaan ini, terutama dalam bidang agama dan kebudayaan. Kemudian, kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Baik, kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri didorong oleh pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pertanian menjadi sektor utama yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Kediri, dengan hasil utama berupa padi, rempah-rempah, dan produk pertanian lainnya. Di sisi perdagangan, Kediri terlibat dalam perdagangan internasional, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Mereka melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa luar seperti Cina, India, dan Arab, dengan barang-barang seperti rempah, hasil kerajinan, serta produk alam. Selain itu, kerajinan tangan seperti tembaga, emas, dan perak juga menjadi komoditas penting dalam perekonomian. Kerajaan Kediri dikenal sebagai pusat peradaban yang maju dalam pembuatan berbagai barang seni dan kerajinan. Selanjutnya, kehidupan budaya Kerajaan Kediri. Budaya Kerajaan Kediri sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja-Raja Kediri. Banyak candi yang dibangun selama masa pemerintahan Sri Jayabaya sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa-dewa dalam agama Hindu dan Buddha. Beberapa candi terbesar yang terkenal seperti Candi Panataran merupakan contoh dari kebudayaan arsitektur yang berkembang pesat di Kediri.
Selain itu, sastra juga memainkan peran penting dalam kehidupan kebudayaan kerajaan ini. Sastra Jawa kuno berkembang pesat dengan banyaknya karya sastra yang ditulis dalam bentuk kakawin atau puisi epik, prasasti, dan ramalan. Salah satu karya sastra paling terkenal adalah Jangka Jayabaya yang berisi ramalan tentang masa depan. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terdiri pada masa pemerintahan Sri Jayabaya pada tahun 1135 hingga tahun 1159 yang terkenal sebagai Raja Besar Kediri. Pada masa pemerintahannya, Kediri mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kebudayaan, dan politik. Salah satu prestasi terbesar adalah perkembangan pesat dalam kebudayaan dan kesusastraan. Sri Jayabaya dikenal dengan ramalan terkenalnya, Jangka Jayabaya, yang dianggap sebagai ramalan masa depan bangsa Jawa. Selain itu, di bawah pemerintahan Sri Jayabaya, Kediri menjadi kerajaan yang sangat kuat secara politik dan militer. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah di Nusantara dengan pedagang dari luar negeri seperti India, Tiongkok, dan Arab. Masyarakat Kediri hidup makmur dengan adanya stabilitas politik dan kekayaan alam yang melimpah. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sri Jayabaya. Puncak keruntuhan terjadi pada masa pemerintahan Sri Kertajaya pada tahun 1194 hingga tahun 1222. Raja terakhir yang memimpin Kediri. Pada masa ini, Kediri menghadapi ancaman besar dari kerajaan tetangga yaitu Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Ken Arok yang pada awalnya adalah seorang pejabat di Kediri, memberontak dan menggulingkan pemerintahan Sri Kertajaya. Perang besar terjadi di Ganter yang mengakhiri dominasi kerajaan Kediri. Setelah kemenangan Ken Arok, kerajaan Singasari mengambil alih kekuasaan yang menandai berakhirnya kerajaan Kediri. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang berada di Jawa Timur pada abad ke-11 hingga abad ke-13 merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Berbagai peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan masyarakat, politik, budaya, dan agama pada masa tersebut. Peninggalan tersebut sebagian besar dalam bentuk candi seperti Candi Penataran, Candi Tondowongso, Candi Mirigambar, Candi Borok, Candi Surawana, dan lain sebagainya. Kemudian ada prasasti seperti Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurare, Prasasti Hantang, dan Kamalagian. Kemudian karya sastra. Bentuk karya sastra ada kitab Semaradahana, kitab Baratayuda, dan kitab Krisnayana. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari materi Kerajaan Kediri yaitu A. Kesimpulan, Kerajaan Kediri adalah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang pada abad ke-11 hingga 13. Terdiri setelah pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Air Rangga. Terdiri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Kejayaan ini ditandai dengan kemajuan ekonomi, sastra, budaya, dan agama. Kesuksesan Kediri tidak lepas dari pemimpinan raja-raja yang bijaksana, sistem pemerintahan yang baik, serta dukungan masyarakat yang makmur. Namun, konflik internet serangan dari kerajaan tetangga menyebabkan keruntuhan pada tahun 1222 yang pembukaan jalan bagi kerajaan Singasari. Peninggalan seperti Candi, Prasasti, dan karya sastra menjadi bukti kejayaan kerajaan Kediri sekaligus inspirasi bagi generasi saat ini untuk melestarikan budaya Nusantara. B. Saran, generasi muda perlu meningkatkan peduli terhadap
sejarah dan kebudayaan lokal, termasuk warisan kerajaan Kediri melalui pendidikan dan kegiatan budaya. 2. Pemerintahan masyarakat perlu melestarikan peninggalan sejarah Kediri melalui sertifikasi candi, prasasti, dan artefak budaya lainnya. 3. Penelitian lebih lanjut tentang kerajaan Kediri harus dilakukan untuk mengungkapkan fakta sejarah yang lebih dalam kerajaan pengetahuan bangsa. Sekian dan terima kasih.